Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Desain Channel. Oke, jadi di sini kita mau memperbaiki kipas angin berdiri merek Maspion ya. Oke, ini tahapannya ya. Untuk pertama kita buka dulu di bagian cover di dinamonya ya teman-teman. Nah, untuk cara membukanya seperti ini. Jadi kali ini kami mau memberikan tutorial lengkap mengenai bagaimana caranya untuk perbaikan kipas angin Maspion ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kipas angin yang sama merek atau ini untuk semua kipas angin lah, ini kurang lebihnya itu seperti ini caranya untuk memperbaiki ya teman-teman ya. Jadi ikuti terus ya konten kali ini ya teman-teman ya. Semoga nanti video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan intinya kita di sini tuh belajar ya teman-teman. Sama saya juga masih belajar, jadi mohon maaf bila mana nanti banyak kekurangannya ya teman-teman ya. Jadi setelah cover dinamo terlepas, kita harus buka dulu di bagian gearboxnya ya, karena ini keluhannya itu adalah seret ya kipas ini. Jadi mungkin nanti kita bisa cek langsung di bagian as rotor dan busing ya teman-teman ya. Ini tadi kita cek di bagian kapasitor, itu nilainya hanya 1,2 ya teman-teman. Yang harusnya itu 1,5 mikrofarad, tapi nilai yang masih ada itu hanya 1,2 mikrofarad. Jadi sudah mulai melemah ya untuk kapasitornya. Nanti kita ganti saja dengan yang baru. Kemudian setelah gearbox terlepas, kita buka di bagian dinamo ya. Hati-hati ya untuk tahap ini ya teman-teman ya. Jangan sampai di lilitan dinamo ini tergores, apalagi kalau terputus ya teman-teman ya. Nanti sudah tidak bisa difungsikan ya, matilah dinamonya. Nah, jadi ini sangat jelas dan kelihatan ya teman-teman, ini di as rotor bagian depan itu tadi meleret ya, dan kita nanti wajib untuk mengganti as rotor biar nanti putaran kipas itu bisa maksimal dan bisa kembali seperti semula ya teman-teman ya, bisa kenceng lagi dan tidak seret. Untuk cara membongkar busing ya teman-teman ya, jadi di sini ada busing ya, ini busing. Jadi ini yang terkadang itu kalau as rotornya meleret, itu pasti di busingnya ini juga harus kita ganti sekalian, karena pasti juga as busing itu meleret ya teman-teman. Nah, biar kita tidak nantinya kerja dua kali, ini as meleret ini dan busingnya ini nanti sekalian kita ganti. Masalahnya yang sering terjadi itu, kenapa kipas selalu tidak awet bila sudah diperbaiki, itu biasanya gantinya hanya satu, mungkin di busingnya terutama. Untuk as rotornya biasanya kebanyakan orang itu tidak tahu bagaimana cara untuk melepasnya. Nah, kita ketok-ketok aja untuk melepas as rotor ya teman-teman. Nah, ini sudah terlepas dan ini sangat mudah sebenarnya untuk melepas as rotor. Kemudian kita ganti dengan yang baru, yang masih baru, jadi belum meleret. Nah, ini kita kasih pelumas dulu biar nantinya bisa licin ya teman-teman ya, untuk putarannya biar bisa ringan. Dan jangan lupa teman-teman, untuk penggantian as rotor kita harus menggunakan as yang sama ya, karena di setiap beda merek kipas itu panjang as itu biasanya beda. Jadi sama-sama merek, misalnya Maspion kipas berdiri dan Maspion kipas duduk aja itu panjangnya sudah beda teman-teman. Jadi harus diperhatikan untuk setiap penggantian as rotor itu, bila mana kita membeli di toko itu harus dibawa ya, untuk contohnya ya. Jadi nanti kita tidak bolak-balik ke toko. Nah, ini ada di sini ada sebuah apa ya, seperti kapas ya ini teman-teman ya. Dan ini fungsinya adalah untuk menampung pelumas teman-teman. Jadi sering terjadi
kipas itu seret dikarenakan pelumas itu sudah mulai mengering. Jadi memang kita harus sering memperhatikan, ya paling enggak 2 bulan sekali lah kita bongkar, kita lumasi bagian untuk bagian as rotornya itu, terutama di bagian penampung oli itu ya, penampung pelumas ya, itu harus tetap basah. Cara bongkarnya itu seperti itu tadi, dan ini untuk cara pasangnya juga mudah ya sebenarnya. Memang terkadang kita itu merasa tidak bisa, jadi seolah-olah itu kerusakan yang kita hadapi itu sangat sulit. Tapi sebenarnya bila kita mau mencoba itu bisa ya teman-teman, dan sangat mudah lah. Jadi mungkin nantinya kalau teman-teman ada kemauan untuk memperbaiki semua perabot di rumah itu sangat mudah. Yang penting ada kemauan dan berusaha untuk bisa. Itu nantinya pasti bisa teman-teman, kan. Kita bisa menghemat uang kita untuk membayar bengkel ya, bila kita perbaiki sendiri di rumah ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan kembali as rotor dengan penjepitnya dengan penjepit busing, pemasangan busing, dan untuk penjepit busingnya biar dia tidak lepas, itu perlu kita perhatikan di bagian penjepit busingnya ya, itu harus tetap mepet ke bodi, jadi jangan sampai ada renggang. Jadi untuk busing bagian depan dan belakang itu nantinya bisa lurus lagi ya, bisa center lagi, karena di pemasangan busing itu bila mana tidak center, tidak lurus antara busing depan dan belakang, itu juga nanti putaran akan seret. Nah ini untuk pemasangan as baru ya teman-teman. Jadi untuk melepas as yang lama itu nanti kita ukur bagian belakang lah salah satu, kemudian untuk pemasangan as baru kita samakan panjangnya di ukuran tersebut ya teman-teman ya. Nah ini jadi di sini untuk pemasangan cover dinamo, tutup untuk pemasangan dinamo jangan sampai terbeli ya rotornya ya. Nah ini terbeli ini, jadi yang bagian ada lehernya itu dia di depan, jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk pemasangan kembali as rotor itu harap untuk selalu diperhatikan bagian depan dan belakangnya ya teman-teman ya, jangan sampai terbeli biar nanti kita tidak membongkar lagi, karena ini juga saya sering terjadi ya, kejadian seperti itu ya teman-teman, terbeli pemasangan di as rotor. Jangan sampai pengalaman saya itu terulang dengan pengalaman teman-teman juga. Jadi harap diperhatikan untuk pemasangan as rotornya ya teman-teman ya. Bagian depan tetap kita pasang di bagian depan, belakang kita pasang di bagian belakang, karena nanti kalau itu terbalik akan berpengaruh di tingkat-tingginya ya, yang pastinya tidak bisa lah. Oke, jadi untuk pemasangan baut pengunci dinamo itu harus benar-benar kencang ya teman-teman ya, biar nanti tidak kendor. Nah ini kita ketuk-ketuk sedikit. Kenapa kita ketuk-ketuk? Biar nanti itu bisa mapan sendiri untuk as rotornya, dan putaran bisa langsung, tidak seret lah, tidak langsung, bisa ringan gitu buat putarannya. Jadi untuk kipas angin itu yang perlu kita perhatikan itu ya di bagian busing as rotor, kemudian di kapasitornya perlu kita cek juga untuk nilai kapasitor apakah masih maksimal apa belum, apa tidak. Jadi bila mana kapasitor itu sudah lemah, nilainya sudah tidak full, taruhlah yang harusnya nilainya 1,5 mikro dan kemudian hanya ada 1 mikro lah misalnya, itu berarti sudah lemah, dan itu nanti akan berpengaruh di putaran kipas angin tersebut.
Jadi kipas angin tersebut akan melambat ya teman-teman ya, karena kapasitor yang lemah. Nah ini nilainya hanya 1,2, yang tadinya 1,5. Ini harus kita ganti yang baru ya, yang nilai sama lah 1,5 mikrofarad. Ya nanti hasilnya juga maksimal teman-teman, seperti baru lagi. Jadi banyak-banyak konten kami di sini di Dedisa Channel ini memang kebanyakan itu mengenai kipas angin ya, karena kebetulan yang kita garap itu seringnya itu adalah kipas angin. Jadi kerusakan pada kipas angin sebenarnya sih ya hanya itu aja ya. Jadi untuk perbaikan kipas angin sangat mudah sebenarnya teman-teman. Sekali lagi sangat mudah selagi kita mau untuk memperbaiki sendiri teman-teman. Jadi mohon maaf untuk para suhu di sana ya. Di sana bukannya kami untuk menggurui ya teman-teman semua ya. Yang jelas di sini intinya itu kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Nah ini setelah semua sudah terpasang dan terakit dengan benar, untuk kabel kita rapikan ya teman-teman ya, biar nanti tidak mengganggu di putaran kipas angin atau di tengok kanan kirinya kipas angin ya teman-teman. Nah dan ini sudah bisa putar, ini kita coba dulu, ini sudah bisa berputar. Dan kita mungkin kembalikan saja ya seperti semula, kita rakit kembali, kita pasang cover-covernya. Jadi untuk semua konten di Dedisa Channel itu semua tidak ada rekayasa ya teman-teman, semua itu apa adanya. Dan jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah pada kipas angin atau apalah, itu mungkin bisa mengikuti konten-konten kami ya teman-teman ya. Mungkin kita coba dulu menggunakan baling-baling ya teman-teman ya. Nah, gimana putarannya, kenceng apa tidaknya kan bisa kelihatan kalau kita pakai baling-baling teman-teman. Nah ini karena kipas ini tadi datangnya cuman seperti ini, baling-balingnya ditinggal di rumah yang punya, jadi kita pinjam baling-baling lain lah. Nah ini putarannya kenceng teman-teman. Dan ini untuk gearbox kanan kirinya juga bisa, jadi ini sudah normal seperti biasa teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Like, comment, subscribe teman-teman untuk mendukung kelangsungan channel kami Dedisa Channel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.